Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat yang istiqomah dan umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, ada banyak pertanyaan yang masuk tentang wanita haid di 10 hari terakhir ini, bagaimana cara mereka mendapatkan Lailatul Qadar, dan ada banyak sekali kesedihan yang menyelimuti saudari-saudari kita yang harus menjalani hari-hari haidnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian mereka tidak bisa dipastikan 10 hari terakhir ini dalam kondisi berhalangan. Dan begitu juga dengan wanita yang nifas, tentu saja, yang baru melahirkan, yang tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Makanya 10 hari ini bisa dikatakan mereka dalam kondisi halangan. Saudariku yang semoga Allah muliakan, yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa peluang itu masih terbuka lebar. Peluang itu sangat besar. Rahmat Allah begitu luar biasa. Kalau di hari-hari lain saja rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita sangat banyak, apalagi di 10 hari terakhir. Kalau di 10 hari pertama, 10 hari kedua itu keberkahan di Ramadan begitu luar biasa, maka apalagi di 10 hari terakhir, keberkahan dan kebaikan itu membuat pintu untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi wanita yang haid itu tidak tertutup. Yang terpenting adalah mereka mengetahui ilmunya. Yang pertama, agar wanita haid mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama adalah sedih. Ya, sedih. Sedih secara spontanitas. Sedih secara natural. Sedih karena tidak bisa sholat, tidak bisa puasa di 10 hari ini, tidak bisa mengerjakan sholat wajib, tidak bisa taraweh, tidak bisa sahur, lalu berpuasa, lalu berbuka. Kesedihan secara spontanitas dan natural yang lahir dari iman, yang lahir dari spirit ibadah, yang lahir dari semangat untuk beramal soleh, maka justru itu menjadi kekuatan bagi wanita haid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saudaraku yang Allah muliakan, khususnya para akhwat dan saudari-saudari sekalian, tidakkah kita belajar di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa di masa Nabi SAW ada orang-orang atau ada sahabat-sahabat yang ingin sekali berjuang bersama Nabi SAW di perang Tabuk, tapi mereka tidak berhasil. Mereka nggak bisa, mereka ada halangan, mereka nggak mampu, mereka nggak punya uang, sebagian mereka sakit sehingga mereka nggak bisa ikut berjuang, mereka nggak bisa ikut dalam tanda kutip beramal bersama Nabi SAW. Apa yang terjadi di dalam hati mereka? Allah berfirman dalam surat At-Taubah 92 menjelaskan bagaimana perasaan mereka ketika mereka datang kepada Nabi SAW agar Nabi membawa mereka, memboyong mereka, mengikut sertakan mereka. Tapi Nabi mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf, saya nggak bisa membawa kalian. Mohon maaf, saya nggak bisa mengikut sertakan kalian karena dana tidak cukup. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah berfirman dalam surat At-Taubah 92, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama' hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pulang ke rumah mereka dalam kondisi menangis, sedih, hazanan, karena mereka nggak punya uang untuk berjuang bersama Nabi SAW. Kesedihan yang spontanitas, kesedihan yang lahir dari semangat beribadah, semangat berjuang bersama Nabi SAW, tapi nggak bisa. Maka kesedihan seperti itu, kesedihan yang seperti itu membuat mereka mendapatkan pahala di setiap langkah
langkah Nabi dan para sahabat selama perjalanan ke Tabuk dan pulang dari Tabuk. Kata Nabi SAW, di saat perjalanan pulang, kata beliau, di hadapan rombongan pasukan yang akan pulang dari Tabuk ke Madinah, kata Nabi SAW, inna aqwaman khalfa nabil Madinah, sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah, masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, tidaklah kita melewati sebuah jalan di kaki gunung atau melewati sebuah lembah, dalam riwayat masir tu masiran, tidaklah kita melangkah melewati seluruh jalan-jalan ini illa wahum ma'ana, kecuali di sisi Allah mereka bersama kita. Mereka bersama kita. Mereka mendapatkan pahala kita. Mereka mendapatkan keutamaan kita. Mereka mendapatkan pengguguran dosa sebagaimana kita mendapatkan. Dan Nabi katakan setiap langkah mereka dapat. Setiap langkah mereka dapat. Kenapa demikian? Habasahumul udhru. Karena mereka tidak ikut berjuang karena kendala syar'i. Karena kendala syar'i. Saudariku yang Allah muliakan, bukankah haid kendala syar'i? Bukankah nifas kendala syar'i? Maka ketika kita tidak bisa, atau sakit, itu kendala syar'i. Sakit yang membuat kita nggak bisa beribadah maksimal di 10 hari terakhir Ramadan, itu semua kendala syar'i. Maka tidaklah kita mendapatkan kendala syar'i, lalu kita sedih secara spontanitas, merasa nggak bisa beribadah maksimal secara spontanitas, kesedihan itu muncul. Maka kesedihan itu adalah sebuah tanda iman kita aktif, tanda ketakwaan kita aktif, tanda spirit dan semangat ibadah kita aktif. Dan kesedihan itu yang membuat seorang wanita itu mendapatkan pahala orang-orang yang beribadah maksimal di Ramadan 10 hari terakhir ini, mendapatkan pahala puasa, mendapatkan pahala sholat, mendapatkan pahala taraweh, dan insya Allah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Maka kesedihan secara spontanitas dan natural adalah sebuah hal yang menjadi senjata setiap wanita haid dan setiap wanita nifas untuk menghadapi 10 hari terakhir yang begitu luar biasa ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kesedihan yang spontanitas dan natural itu lahir. Itulah yang dirasakan para sahabat yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 92 dan membuat mereka mendapatkan pahala setiap langkah Nabi SAW di perang Tabuk, setiap jalan yang Nabi SAW lewati, dan setiap bukit dan setiap lembah yang Nabi telusuri. Hadis itu dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Itu yang pertama, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, niatkan beribadah dengan total di 10 hari terakhir. Niat, mainkan niat kita. Nabi SAW bersabda, man sa'alallah syahada bisidqin ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dia punya niat ingin mati syahid dengan jujur, maka Allah akan membuat ia sampai ke derajat para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firashi, walaupun ia wafat di atas kasurnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi barang siapa meminta kepada Allah syahada, mati syahid, dan jujur, bisa dengan jujur dari lubuk hati yang paling dalam, gak basa-basi, gak lip service, gak pencitraan, benar-benar ingin, tapi ternyata wafat di atas kasurnya, Allah kasih mereka pahala mati syahid. Allah antarkan mereka ke derajat orang-orang yang mati syahid. Maka setiap wanita yang meminta kepada Allah Lailatul Qadar, meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya Lailatul Qadar, berikanlah saya Lailatul Qadar, buat saya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Minta kepada Allah, saya ingin beribadah di malam Lailatul Qadar secara sempurna, secara full. Maka Allah akan berikan ia Lailatul Qadar dan pahala Lailatul Qadar secara full, walaupun 10 hari terakhir ini nifas, walaupun 10 hari terakhir ini haid, dan dia nggak bisa full dalam
taraweh, nggak bisa full di dalam sholat isya, sholat subuh dan lain sebagainya, dan dia nggak bisa puasa, maka jujurlah kepada Allah, minta kepada Allah, jujurlah kepada Allah dan minta kepada Allah mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah full, dengan ibadah full. Dan kita kembali ke hadis yang sebelumnya. Kenapa mereka mendapatkan seluruh langkah-langkah Nabi SAW di perang Tabuk? Karena mereka jujur dan mainkan niat mereka. Maka mainkan niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan mintalah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tekad bulat bahwa saya siap beribadah full di 10 malam ini. Tapi kalau nggak bisa, maka kita tetap mendapatkan pahalanya sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Yakinlah dengan hal ini, jujurlah kepada Allah dan mainkan niat kita. Ingat kata para ulama, ta'allamun niyah, pelajarilah niat, fa innaha ablagu minal amal. Seringkali niat itu lebih cepat daripada amal itu sendiri dan lebih mengantarkan kita pada pahala dibanding amal itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang semoga Allah muliakan, lagi-lagi mainkan niat. Niatkan saat kita tidak sholat dan pada saat kita tidak puasa, itu dalam rangka menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya jamaah sekalian, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa makna ibadah? Ketika Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Makna ibadah dijelaskan Al-Imam Mujahid, li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Maka perlu kita camkan, ibadah bukan hanya mengerjakan perintah seperti mengerjakan perintah sholat, puasa, zikir, dan lain-lain. Tapi ibadah juga adalah saat kita menjauhi larangan. Jadi ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, saya ingin bertanya, ketika wanita haid, ketika wanita nifas, adakah larangan untuk diri mereka? Jawabannya ada. Larangan untuk sholat, larangan untuk puasa, larangan untuk taraweh. Maka ketika seorang wanita haid atau nifas, tidak sholat wajib, tidak sholat duha, tidak sholat rawatib, tidak sholat taraweh, dengan niat menjauhi larangan Allah karena Allah yang larang dia untuk sholat, maka dia dapat pahala ibadah kepada Allah. Wanita yang tidak puasa dengan niat menjalankan larangan Allah, dalam rangka menjauhi larangan Allah, menjalankan aturan Allah, karena Allah yang melarang dia puasa ketika haid, maka dia mendapatkan pahala ibadah. Allahu Akbar. Jadi ketika ada dua wanita, yang satu suci, yang satu haid, lalu masuk waktu maghrib, yang satu sholat maghrib karena menjalankan perintah Allah untuk sholat maghrib, yang satu tidak sholat maghrib karena menjauhi larangan Allah, tidak sholat maghrib, maka yang pertama dan kedua dapat pahala ibadah. Sekali lagi kita ulang, apabila dalam satu malam, nanti malam misalnya ada mawar dan melati, mawar sholat isya karena dia suci, melati tidak sholat isya karena dia haid. Mawar salat isya karena menjalankan perintah Allah. Melati tidak salat isya karena menjauhi larangan Allah, karena dia haid. Maka mawar dan melati dapat pahala ibadah. Masuk lagi taraweh. Mawar salat taraweh dengan niat menjalankan perintah Allah, salat taraweh. Melati tidak salat taraweh karena menjauhi larangan Allah, nggak boleh salat wajib atau sunnah atau taraweh. Maka mawar dan melati sama-sama mendapatkan pahala ibadah, sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terakhir, melati atau mawar puasa besok karena menjalankan perintah Allah, suruh puasa. Beliau suci. Melati tidak puasa karena beliau haid dan menjauhi larangan Allah. Allah larang puasa bagi wanita haid. Maka mawar dan melati detik demi detik besok sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mainkan niat. Ini luar biasa. Wanita haid gak kehilangan apapun. Wanita haid gak kehilangan apapun. Ketika saudaranya sholat tarawih 2 jam misalnya, karena menjalankan perintah Allah, maka dia tidak sholat tarawih,
karena menjauhi larangan Allah, dia dapat pahala. Apalagi kalau dia berniat sebagaimana tips yang sebelumnya. Kalau saya suci, saya akan sholat taraweh 2 jam sebagaimana mawar sholat taraweh 2 jam, maka dia dapat pahala juga. Sebagaimana tadi kita bahas hadisnya, barang siapa yang minta syahadah dengan jujur, Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada walaupun dia wafat di atas kasurnya. Ini kesempatan besar jamaah. Jadi sedih spontanitas penting, tapi jangan isi seluruh hati kita dalam kesedihan. Ada banyak pahala besar menanti kita. Lalu yang berikutnya, wanita haid masih bisa membaca Al-Quranul Karim. Masih bisa membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana pandangan sebagian ulama seperti madhab Al-Imam Malik, Al-Imam At-Tabari, dan riwayat dari Imam Ahmad. Masih bisa baca Al-Quranul Karim. Baca. Orang sholat tarawih kita baca Al-Quran. Orang sholat tarawih 2 jam kita baca 2 juz, 3 juz dalam Al-Quranul Karim. Namun kita perlu ingat, para ulama kita menyatakan jangan menyentuh langsung dengan mushaf. Oleh karena itu, jika kita ingin membaca Al-Quran, bisa dengan 2 tips. Tips yang pertama, apabila kita ingin menyentuh mushaf, maka hendaknya menggunakan sarung tangan atau sapu tangan atau mukena sehingga tidak ada kontak langsung. Dan ini diantaranya adalah pandangan ulama mazhab Hanabilah. Atau kita bisa menggunakan handphone, gadget, tablet, dan lain-lain. Karena dalam konteks ini handphone, gadget tidak dihukumi seperti mushaf yang tidak boleh disentuh secara langsung. Dan ini fatwa sebagian para ulama kontemporer kita seperti Syekh Abdurrahman Al-Barrak dan lain-lain. Jadi baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang berikutnya, minimum baca Al-Quran 100 ayat setiap malam. Karena Nabi kita SAW menyatakan barang siapa yang membaca 100 ayat fi lailah kutiba lahu kunutu lailah. Barang siapa membaca 100 ayat di dalam Al-Quranul Karim di sebuah malam, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat dan ibadah semalam suntuk. Dan hadis riwayatkan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Jami. Sekali lagi, barang siapa yang membaca 100 ayat di sebuah malam, maka ia mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah semalam suntuk. Kita nggak bisa sholat di malam ini, kita nggak bisa sholat di 10 malam terakhir, baca 100 ayat. Maka ketika kita baca 100 ayat, kita mendapatkan pahala sholat atau ibadah semalam suntuk. Kita bisa bersaing dengan saudari-saudari kita. Jadi perbanyak baca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quranul Karim sebagaimana tadi madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Lalu yang berikutnya, perbanyak zikir. Kita bebas berzikir walaupun kita haid dengan kesepakatan para ulama, dengan ijma para ulama. Ini dijelaskan Imam Nawawi, dijelaskan Al-Imam Qudamah dan lain-lain. Perbanyak zikir, perbanyak baca tasbih, perbanyak baca tahlil, perbanyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak membaca zikir. Ini hal penting. Terus yang berikutnya, baca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Baca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, catat hadis ini, man qara'a bil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailah kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka 2 surat itu akan mencukupkannya. 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Apa maksud mencukupkannya? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa di antara maknanya 2 ayat itu akan mencukupkannya dari sholat atau ibadah semalam suntuk, qiyamul lail. Mencukupkannya dari sholat atau ibadah semalaman. Kita nggak bisa sholat, baca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, maka itu akan mencukupkan kita dari sholat di malam tersebut.
Ini luar biasa. Ini keutamaan. Sebagaimana riwayat lain dari Alqamah, dari Asim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadirin yang Allah, jangan lupa baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lo perbanyak doa. Wanita haid, wanita nifas bisa memperbanyak doa. Perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa-doa yang lain. Minta sama Allah, minta taufik. Dan khususnya tadi, minta dengan jujur agar kita mendapatkan Lailatul Qadar walaupun kita sedang haid dan sedang nifas, maka Allah akan berikan kita hal tersebut walaupun secara kuantitas ibadah kita mungkin gak sebanyak atau sebanyak saudari kita yang bersih atau yang suci, tapi kalau kita jujur minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita akan mendapatkan hal itu semua. Lalu yang berikutnya, sabar. Sabar khususnya bagi wanita yang haid yang sakitnya luar biasa. Sabar itu penting. Kita meremehkan sabar, padahal sabar bisa membuat kita mengalahkan saudara-saudari kita yang melakukan sholat taraweh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10 ya, ayat 10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar Allah kasih pahala atau Allah sempurnakan pahalanya tanpa hisab, unlimited. Tanpa hisab, unlimited, tanpa limit, tanpa batas. Pahala orang sabar itu unlimited. Jadi barang siapa yang haid lalu kesakitan sampai baca Quran aja nggak bisa di malam-malam ini. Ada banyak wanita haidnya sakitnya luar biasa. Ingat, Allah meminta kita untuk beribadah yang bernama sabar. Mungkin kita nggak bisa baca Quran, mungkin kita nggak konsen tadarusan, tapi kita bisa bersabar. Ingat, sabar pahalanya unlimited. Baca Quran itu pahalanya, kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falau bi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dikali 10. Itu baca Quran. Sabar bi ghairi hisab, unlimited. Maka bersabarlah. Lalu yang berikutnya, ridholah kepada takdir Allah, karena ridho akan membuat kita mendapatkan keriduan Allah, dan orang yang mendapatkan keriduan Allah maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, dia akan mendapatkan keriduan Allah, dan barang siapa yang nggak terima, dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat, dan terakhir, beri makan untuk orang yang berbuka. Jangan lupa, beri makan orang yang berbuka. Kita nggak bisa puasa, beri makan orang yang berbuka, biar kita dapat pahala puasanya. Nabi bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa pada saat ia berbuka, maka ia mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Oke, kita nggak bisa puasa selama 10 hari ke depan, misalnya. Kasih makan orang yang berpuasa ketika mereka berbuka, maka kita mendapatkan pahala orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut pahala puasanya rajin, ibadahnya banyak, kita kasih makan berbuka dia, kita dapat pahala puasanya. Allahu Akbar. Maksimalkan hal tersebut, maksimalkan hal ini. Kita nggak bisa berpuasa secara langsung, kita bisa mendapatkan pahala orang-orang berpuasa lainnya. Dan terakhir, saudaraku yang Allah muliakan, setiap orang yang semangat beribadah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya, ia akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini. Al-Imam Ad-Dhahhak pernah ditanya, menurut engkau, apakah wanita yang nifas, wanita yang haid, orang yang sedang safar sehingga nggak maksimal, orang yang ketiduran, tapi dia punya tekad kuat untuk beribadah, tetapi dia ketiduran, atau dia mungkin sakit, lahum fi lailatul qadar nasib, apakah mereka punya peluang mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Imam Dhahhak, simak baik-baik, na'am, ya, kullu man taqabbalallahu amalah,
sayu'tihi nasibahu min lailatul qadar. Setiap orang yang ibadah dan amalnya Allah terima, maka ia mendapatkan bagiannya dari Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang beribadah sekuat tenaga lalu diterima sama Allah, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, terakhir Allah berfirman, kul kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Surat Al-Isra ayat 84. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya. Dan wanita yang sedang haid dan nifas, hendaknya ia tetap beramal sesuai dengan kondisinya. Kerjakan seluruh amal soleh yang bisa ia lakukan. Dan seluruh amal soleh bisa ia lakukan kecuali sholat dan puasa dalam konteks saat ini. Maka perbanyaklah amal ibadah, khususnya apa yang kita sampaikan. Insya Allah kita tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Selamat berjuang. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.